Bab 61. Miliki amarah, tetapkan aturan. Yu Feng dengan santai menyerahkan satu, pelampung ini dibuat di tempat yang sama dengan pelampung bulu merak yang aku gunakan sendiri. Tersedia dalam satu ukuran standar tanpa variasi. Dengan berat timah sekitar 1,3 gram, efektif untuk ikan mas cucian dengan berat 50 hingga 500 gram, pembunuh universal. Keahlian membuat pelampung itu tampaknya cukup bagus, tetapi cara Anda memasarkannya kurang mengesankan, bukan? Apa maksudnya itu? Pembunuh universal, untuk ikan mas cucian dengan berat antara 50 hingga 500 gram? Itu hanya menyesatkan. Lei Lei, meskipun tidak pelit dalam membeli barang, memiliki sifat yang terus terang. Mendengar uraian Yu Feng, dia segera melihat titik pertikaian. Bagaimana seharusnya seseorang menafsirkan kata-katanya? Jika tidak pilih-pilih, pelampung apapun dapat digunakan untuk memancing. Tetapi jika Anda benar-benar ingin tahu, pelampung memiliki target khusus. Jumlah timbal yang dapat diangkut pelampung, ukurannya, dan bentuk pelampung semuanya memengaruhi aspek tertentu dari kinerjanya. Kalau dicermati lebih jauh, apa yang dikatakan Lei Lei memang benar. Kecepatan berenang, kebiasaan memakan umpan, dan kekuatan mereka dalam memakan umpan berbeda secara signifikan antara ikan mas cucian yang lebih besar dan lebih kecil. Penggemar sejati ikan mas cucian, mereka yang benar-benar menekuni hobi ini, sangat teliti dalam memilih pelampung yang digunakan. Ikan yang lebih kecil dengan berat sekitar 50 hingga 100 gram umumnya tidak menggunakan pelampung yang dirancang untuk timah seberat 1,3 gram, karena sensitivitasnya tidak memadai. Yu Feng telah menguji model pelampung ini saat memancing di alam liar. Tanpa berupaya untuk membuat pengaturan tali yang sangat halus, kinerjanya hampir tidak dapat dibedakan dari paacok Featherfloat miliknya sendiri. Itulah sebabnya ia berani mengklaim bahwa alat itu adalah pembunuh universal untuk ikan mas cucian dengan berat antara 50 hingga 500 gram. Tidak percaya padaku? Kita bisa pergi ke dekatnya dan mengujinya. Atau Anda bisa mengambil pelampungnya terlebih dahulu. Dan jika menurut Anda tidak memuaskan, selama tidak rusak, Anda bisa mengembalikannya kepada saya tanpa syarat. Lei Lei punya banyak kelebihan, tapi dia cenderung terlalu bersungguh-sungguh, yang tidak selalu merupakan hal baik. Melihat tantangan Yu Feng, dia mengangguk dan mengambil satu untuk diperiksa lebih dekat. Mendengar percakapan tentang kendaraan hias, Liu Fengyan berdiri dari samping meja teh. Apakah ini kendaraan hias yang kamu sebutkan di siaran langsung terakhir kali? Berapa harganya? Aku ambil satu. 120 yuan masing-masing. Awalnya hanya ada 10, dan saya sudah menggunakan satu untuk pengujian, jadi hanya tersisa 9 di sini. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi ini akan menjadi barang koleksi. Anda mematok harga agak mahal, bukan? Berapa harga pelampung bulu buatan Alu? Lebih dari 100 per pelampung adalah harga pelampung merek ternama. Teman Lei Lei, Aran, bergumam setelah mendengar harga Yu Feng. Yu Feng tidak tersinggung dan mengulangi, baik teman baru atau teman lama, kebijakannya sama. Jika Anda tidak yakin, ambil saja dan cobalah. Jika Anda menganggap pertarungan sesungguhnya tidak sepadan, kirimkan kembali kepada saya, dan saya akan mengembalikan uang Anda. Jangan dendam. Akan tetapi, meski begitu, barang edisi terbatas ini mempunyai aturannya sendiri di toko saya. Setiap orang hanya boleh memiliki satu. Itu ditujukan bagi mereka yang punya takdir. Sekalipun rusak atau hilang, kalau saya punya stok, saya tidak akan menjualnya lagi ke orang yang sama. Saat Yu Feng berbicara, ada nada menantang dalam suaranya. Seolah berkata, kamu tidak percaya dengan kata-kata temanmu? Baiklah, inilah aturanku. Yu Feng sangat percaya diri dalam pertunjukan di dunia nyata dan tahu bahwa ketika kamu memiliki sesuatu yang bagus, kamu mampu menuntutnya. Begitu dia selesai berbicara, pemberitahuan sistem terdengar di benak Yu Feng. Ding! Selama telah memicu misi sampingan, pemilik toko temperamental. Pemilik toko yang temperamental. Bisnis seharusnya dijalankan dengan ramah, tetapi sedikit bersemangat dalam situasi tertentu belum tentu merupakan hal yang buruk. Persyaratan tugas. Dapatkan pengakuan dari para pemancing di sekitar Anda melalui pertempuran nyata dan jual setidaknya 5 pelampung bulu buatan tangan versi sirkulasi. Hadiah tugas, tidak diketahui. Setelah memicu pencarian, Yu Feng langsung menerimanya. Hai. Yu Feng, kamu bahkan lebih keras kepala dariku. Kita bahkan belum bicara banyak, dan kau sudah menetapkan aturanmu. Liu Fengyan merasakan suasana hati berubah dan membuat komentar main-main sambil terkekeh. Setelah menerima tantangan itu, Yu Feng bahkan tidak lagi berniat mundur. Bagaimana dengan ini? Karena kita semua bebas sore ini? Ayo kita mengujinya secara langsung.
Kita tidak perlu pergi ke Wang Jiazhuang. Yuk, pilih waduk kecil terdekat saja. Bagaimana menurut Anda? Anggap saja itu cara untuk mencerna makanan kita. Dengan saran Yu Feng itu, sekitar 10 orang di toko itu langsung setuju. Ayo pergi. Kita kan bebas, jadi mari bersenang-senang. Saya sebenarnya sangat penasaran untuk melihat seberapa bagus performanya. Saya punya pelampung alu dan golden eye di kota pelampung saya, jadi saya mungkin akan mencobanya dan melihat apakah mereka benar-benar ajaib seperti yang mereka katakan. Semua orang suka ikut bersenang-senang saat hendak menimbulkan kegembiraan, dan mereka semua mulai riuh rendah, membuat persiapan. Hanya Wang Meng yang tidak ikut bergabung, ia hanya mengeluarkan 120 yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Yu Feng, lalu dengan santai mengambil pelampung. Saya tidak perlu mencoba. Saya ambil satu dulu, supaya tidak ketinggalan nanti. Cara kendaraan hiasmu tampil pagi ini benar-benar bagus, aku memperhatikannya. Ayo, jangan berlama-lama lagi, ayo kita menuju waduk kecil dan menguji pelampungnya. Hanya dengan satu panggilan, Yu Feng mengunci toko, dan semua orang masuk ke dalam mobil, langsung menuju waduk Jiulongjian di dekatnya. Saat rombongan tiba di waduk kecil itu, ternyata tempat itu sepi, padahal biasanya sudah ada segelintir pemancing yang datang pada siang hari. Pengujian pelampung tidak memerlukan banyak persiapan. 2 orang menyerahkan kotak pancing mereka, dan Yu Feng menggunakan anggur beras dari toko untuk dengan cepat memasang umpan di beberapa tempat dan secara acak membuka sedikit umpan untuk memulai percobaan. Menguji sensitivitas pelampung sebenarnya cukup sederhana. Pilih 2 pelampung dengan kapasitas berat yang sama, atur keduanya pada kedalaman yang hampir sama, lalu pancing untuk melihat bagaimana kinerja pelampung tersebut. Yu Feng dengan mudah mengatur berat yang dapat ditanggung pelampung, mengaturnya pada 4 tanda kedalaman, memancing pada 2 tanda, dan menggunakan umpan cacing tanah yang ditujukan untuk ikan mas cerucian, menjaga agar kail sedikit menyentuh dasar ketika menggigit dan sedikit miring di lantai ketika diam. Sekitar 10 menit setelah memasang umpan di tempat itu, pelampung bulu menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Kendaraan hias itu mulai bergerak naik turun sedikit, dalam jarak kurang dari setengah tanda. Gigitan ini juga tidak enak, apa-apaan getaran setengah tanda itu? Gigitan macam apa itu? Gerutu emaran. Liu Fengnian dan Yu Feng saling berpandangan dan keduanya menyeringai, tidak mengatakan apapun. Yu Feng dengan lembut mengangkat ujung tongkat, menaikkan pelampung sebelum membiarkannya kembali ke kedalaman yang ditentukan. Ini adalah menggoda pelampung, trik memancing kecil yang menciptakan gerakan kecil pada umpan di bawah air, membuatnya lebih mudah dideteksi dan dimakan ikan. Pelampung itu baru saja kembali ke kedalaman tempat memancing ketika ia tenggelam dengan keras, dengan gerakan sedikitnya 1,5 tanda. Yu Feng menjentikan pergelangan tangannya dan memasang kail. Ikan pun tertangkap. Sialan. Gigitan yang sangat menentukan, seru yang lain, terkejut. Ikan di bawah tidak besar, dan Yu Feng dengan mudah mengangkatnya. Beratnya tidak lebih dari 2 liang. Ikan sebesar itu bisa memakan umpan seperti ini, tidak masalah, kan? Yu Feng tidak terburu-buru melepaskan ikan itu, melainkan memamerkannya kepada semua orang. Ayo coba pemeran lain. Lei Lei masih belum yakin dan melanjutkan. Baiklah. Tidak butuh waktu lama bagi pelampung itu untuk mulai bergoyang lagi. Yu Feng berkata, perhatikan baik-baik, dia akan menggigit lagi. Seperti yang diharapkan, dalam waktu kurang dari 5 detik, terjadi kedutan ganda khas gigitan ikan mas cerucian. Kali ini, karena pelampung tidak digoyang-goyang, umpan berada dalam kondisi lebih stabil di bawah air, itulah sebabnya ikan mas cerucian sempat menggigit pelan sebelum menggigit ganda. Gigitan kecil itu merupakan gigitan pertama. Bab 62, pertarungan sesungguhnya adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Pelampung biasa juga dapat menunjukkan titik gigitan ini setelah trolling yang tepat, tetapi tingkat pergerakannya tidak signifikan, hampir tidak cukup untuk dilihat dengan jelas. Kendaraan hias kompetisi kelas atas dapat menangani hal ini dengan lebih baik, karena kendaraan hias tersebut mampu menampilkan sekitar sepertiga aksi yang dimaksudkan. Akan tetapi, kendaraan hias yang digunakan Yu Feng saat ini memperlihatkan lebih dari setengah gigitan, dan pemberhentian berikutnya hampir merupakan 2 gigitan yang dilebih-lebihkan besarnya. Bagi yang belum tahu, mungkin tampak seperti ikan mas besar yang tertangkap. Sialan. Itu langkah yang bersih, seru Wei Liang. Ikan itu sedikit lebih besar dari yang sebelumnya, beratnya sekitar 3 TL dan sedikit lebih. Aku tidak bicara omong kosong, kan? Bagaimana itu? Apakah ini cukup baik? Yu Feng kembali menunjukkan ikan kedua kepada semua orang. Gigitannya cukup agresif di sini.
Penasaran seperti apa tampilannya jika menggunakan kendaraan hias merek lain? Gumam Aran. Jangan khawatir, bukankah kamu membawa kendaraan hias merek lain? Coba saja cari yang beratnya sama dengan timah. Yu Feng, dengan percaya diri, segera memanggil setelah mendengar Aran. Aran tidak membuang waktu, mengambil kotak pelampung dari mobil dan memilih 2 pelampung yang biasa digunakan untuk memancing ikan mas cerucian. Ini semua pelampung untuk ikan mas cerucian, meskipun mereka membutuhkan timbal yang sedikit lebih sedikit, sekitar 1,1, kata Aran sambil memilih pelampung. Baiklah, itu cukup dekat. Sesuaikan 4, Troll 2, Ragworm, ganti ke pelampung Anda dan cobalah. Kali ini, Aran memilih pelampung bulu berbadan panjang, berkaki pendek, dan berekor panjang yang dirancang khusus untuk ikan mas cerucian kecil. Pelampung ini ramping dengan luas penampang kecil, meminimalkan hambatan saat memulai gigitan, menjadikannya pelampung pancing dasar klasik untuk ikan mas cerucian. Beberapa menit kemudian, setelah menyetel ulang perlengkapannya, Yu Feng mengulangi tekniknya, melempar kembali ke tempat makan. Setelah beberapa menit mengosongkan tempat itu, pada lemparan pertamanya, pelampung segera memberi sinyal untuk menggigit. Tanpa perbandingan, Anda tidak dapat melihat celahnya, dan pergerakan pelampung yang baru ditukar cukup standar, tetapi besarnya gigitannya terasa lebih sedikit, hanya dengan gigitan kecil yang diikuti oleh jeda yang cukup lama. Dapat 1. Aran tak dapat menahan kegembiraannya dan menimpali. Yu Feng mengangkat tongkat pancing untuk mengaitkan ikan, menarik ikan mas cerucian. Ukurannya hampir sama dengan yang sebelumnya, sekitar 3 TL. Yu Feng tidak mengatakan apa-apa dan dengan santai menyiapkan umpan sebelum melemparkan lagi. Saat itu, orang-orang di belakangnya mulai bergumam pelan. Pelampung bulu alu biasanya terlihat cukup bagus, tapi dibandingkan dengan gerakan Yu Feng sebelumnya, itu masih agak kurang. Bukan hanya sedikit, Anda mengatakan gerakan mengapung itu standar, saya tidak keberatan, tetapi besarnya jauh lebih sedikit. Gerakan ini sudah membutuhkan lebih sedikit timah sekitar 0,2 gram. Dengan penyetelan yang sama, gerakan sebelumnya hampir setengahnya lebih sedikit. Dan ini setelah memperoleh keuntungan yang cukup besar berkat desain pelampung pancing dengan dasar yang dalam dan memanjang. Jika Anda memancing ikan budidaya dan memiliki persyaratan untuk perjalanan pelampung, perbedaannya menjadi lebih jelas. Sebagai seorang pemancing berpengalaman, Liu Fengnian, yang sangat berpengetahuan tentang pelampung, secara belak-belakan menunjukkan perbedaan antara kedua pelampung tersebut. Yu Feng melemparkan beberapa kali lagi, dan seekor ikan lain menggigit umpannya. Kali ini, gigitannya datang dari bawah, dan gerakan pelampungnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, dengan gerakan menyelidik yang lembut hampir tidak terasa. Pelampung itu berhenti sebentar saat mendekati dasar sebelum tenggelam perlahan, dan kemudian ikan pun tersangkut. Lihat, yang ini tersangkut di dekat bagian bawah. Pergerakannya jauh lebih buruk. Hampir tidak ada jeda, hanya meluncur mulus ke pelampung bayangan dan ikan pun terus bergerak, lanjut Liu Fengnian menjelaskan. Yu Feng mengangkat tongkat itu, melepaskan pelampungnya. Ada lagi? Coba merek lain. Semua orang melihat perbedaannya dengan yang ini. Aran mengambil pelampung dan menarik satu lagi dari kotak pelampung. Hei, aku tidak percaya, coba saja yang ini. Yu Feng tidak membantah, ia hanya mengambil pelampung dan memasangnya pada tali pancing. Pelampung ini memerlukan timah yang lebih sedikit dibanding yang sebelumnya. Lapisan timah pada dudukannya langsung menenggelamkan pelampung. Yu Feng tetap diam. Lagi pula, mereka yang bermata tajam sedang memperhatikan. Menyesuaikan yang sama keempat tanda kedalaman, memancing di 2. Hasil percobaan ini bahkan lebih buruk. Mereka hanya menangkap 3 ekor ikan, dan hanya 1 di antaranya yang pergerakannya dapat diterima. 2 ekor lainnya nyaris mengenai sasaran dengan selisih setengah tanda atau lebih, dan pergerakan kecil dari penyelidikan umpan tidak terlihat sama sekali pada pelampung. Ada yang aneh dengan pelampungmu. Rasanya agak tipis. Liu tua berbicara lagi. Liu benar, menurutku pelampung ini juga terasa tipis. Lei Lei berkata terus terang, mengatakan apapun yang terlintas di benaknya. Itu dari toko Wang Jian, mata emas laut kolam, seharusnya tidak. Mungkinkah trollingnya tidak diatur dengan benar? Gumam Aran, masih belum siap untuk menyerah. Yu Feng melepaskan pelampung dari dudukan pelampung utama, melihatnya sekilas, lalu menyeringai sambil menyerahkannya kembali kepada Aran. Pelampung Golden Eye palsu. Inside Skill telah memberikan Yu Feng jawaban yang tepat. Meskipun dia melihat ada masalah, Yu Feng tidak menyuarakan pendapatnya. Mereka semua bekerja di bidang yang sama, dan mengatakan hal seperti itu bisa dianggap sebagai kesempatan untuk menjelekkan orang lain.
Liu, lihatlah, apakah ada yang salah dengan pelampung ini? Aran sedikit cemas melihat seringai Yu Feng dan dengan santai menyerahkan pelampung yang harganya lebih dari 100 itu kepada Liu Fengnian. Liu Fengnian mengambilnya, lalu memeriksa sebentar ekor pelampung, lalu memeriksa badan pelampung dan sambungan antara kaki dan ekor pelampung. Dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Saya kira kualitasnya tidak jauh lebih baik daripada pelampung pancing liar seharga 10 yuan itu. Sambungan pada kedua ujung perut pelampung bahkan tidak dipoles halus. Lihat logo Golden Eye, kabur. Palsu. Sial, aku akan kembali untuk menghadapinya nanti. Aran menggertakkan giginya dan berkata, ada lagi yang mau mencoba? Karena kita sudah di sini, mari kita coba beberapa lagi, lanjut Yu Feng. Satu demi satu, kelompok itu mencoba beberapa kendaraan hias mereka sendiri dan tidak ada yang dapat menandingi penampilannya. Mereka selalu unggul, tidak ada yang bisa menandingi mutunya. Kelompok itu menghabiskan lebih dari 1 jam di waduk kecil, lalu dengan senang hati kembali ke toko. Ketika Yu Feng membuka pintu toko, beberapa pria tangkas menyelinap ke belakang meja kasir tanpa melakukan apapun dan langsung menyambar pelampung terlebih dahulu. Bahkan pelampung alu kelas atas yang harganya 160 dijual seharga 120, sungguh murah. Kini, mereka memiliki total 9 pelampung dalam stok, dan karena Liu Fengnian, Wang Meng, dan Lei Lei masing-masing mengambil satu sebelum memulai percobaan mereka, hanya 7 yang tersisa, tetapi ada 8 orang di toko, tidak cukup untuk semua orang. Sial, kita tidak bisa bermain seperti ini, seseorang berbagi satu denganku. Wei Liang langsung merasa sedih ketika dia tidak merebut satu. Haha. Tangan cepat punya, tangan lambat kekurangan, siapa bilang kamu tidak bisa lebih cepat? Liu Fengnian terkekeh dan menggoda. Liu dan Little Fat pintar sekali, mereka sudah memilihnya sebelum kita mulai bereksperimen. Lei Lei dengan gembira memandangi pelampung yang diamankannya. Semakin dia memperhatikannya semakin dia menyukainya. Yu Feng, pikirkanlah sesuatu. Semua orang punya satu, hanya aku yang tertinggal. Wei Liang menggosok-gosokkan kedua tangannya, merasa gelisah seolah ada kucing yang mencakar hatinya. Baiklah, kenapa tidak kau ambil saja yang pernah kupakai di air? Itu dari buluh tua, coraknya cantik sekali. Tapi aku tidak bisa memberimu diskon. Yu Feng menyerah dan mengeluarkan pelampung buluh yang pernah terkena air dari kotak pelampungnya dan memberikannya kepada Wei Liang. Bab 63 lupa lagi. Yang ini bagus, polanya jauh lebih cantik daripada punya mereka. Wei Liang mengambil pelampung itu dan langsung menyayanginya seperti bayi, mencari tabung plastik untuk menyimpannya. Karena pernah berada di dalam air, bulu itu tidak bisa lagi dianggap baru, tetapi bulu tua dengan pola uniknya ini segera menarik perhatian Liu Fengnian. Liang Zi, ayo kita buat kesepakatan. Maukah kau menukar pelampung ini denganku? Tidak banyak perbedaan bagi kalian saat menggunakannya, tapi aku ingin menambahkannya ke koleksiku. Kalau orang lain, Wei Liang pasti akan menolak, tetapi karena yang berbicara adalah bosnya sendiri, dia merasa sulit untuk kehilangan muka. Setelah ragu sejenak, dia tetap menyerahkannya kepada Liu Fengnian. Ini dia. Saya bisa menggunakan pelampung apa saja. Polanya memang indah. Wei Liang berbicara dengan nada acuh tak acuh, tetapi jauh di lubuk hatinya dia merasakan sedikit sakit hati. Aku berutang budi padamu, saudaraku. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Liu Fengnian, setelah mendapatkan kendaraan hias itu, mengaguminya dari segala sudut, tampaknya tidak dapat mengungkapkan betapa ia menghargainya. Kalian bersenang-senanglah di sini, kita harus pergi dulu. Ayo kita bersenang-senang lagi. Lei Lei, setelah membeli umpan, sudah bersiap untuk pergi sebentar. Kalau dilihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berdiri. Ada banyak orang bersama mereka. Ketika Lei Lei bersiap untuk pergi, sekelompok orang mengikutinya, sambil berdiri juga, dan tak lama kemudian hanya Wei Liang, Liu Fengnian, dan Ma Boqiang yang tersisa. Lei Lei dan gengnya adalah klien besar, jagalah mereka baik-baik, itu akan berdampak baik pada toko. Bisik Liu Fengnian mengingatkan Yu Feng. Tentu. Yu Feng mengangguk dan menjawab dengan tegas. Baiklah, aku sudah kenyang dan sekarang saatnya bagiku untuk pergi juga. Aku akan istirahat sebentar di rumah, aku sudah keluar seharian dan belum pulang juga. Ayo kita bertemu lain hari. Tentu. Setelah mengantar teman-temannya, Yu Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa di toko. Ding. Selama telah menyelesaikan tugas, pemilik toko temperamental.
Anda telah memperoleh 1.200 poin lotre. Anda telah menerima hadiah, bom penyebar ikan mas cerucian versi emas, 2.000 gram. Bom penebar ikan mas cerucian versi emas. Terbuat dari kombinasi berbagai material berkualitas tinggi dan alat penarik ikan mutakhir, umpan lepas ikan mas cerucian ini dalam kondisi sangat baik dan memiliki efek menarik ikan yang sangat kuat, terutama efektif untuk menarik ikan mas cerucian di berbagai kepadatan perairan Black Pit. Catatan, umpan lepas ini harus digunakan bersama cacing merah. Jika umpannya adalah umpan komersial biasa, kemungkinan besar ikan hanya akan memakan umpan lepas dan bukan umpannya itu sendiri. Sekantong besar umpan lepas muncul di depan Yu Feng. Beratnya mencapai 4 pon. Yu Feng dengan santai mengambil sedikit umpan untuk pengamatan kasar dan tidak melihat adanya perbedaan besar dari umpan lepas biasa. Tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia mendapati umpan lepas yang kering itu ringan dan lapang, dan ia bisa melihat serpihan bibit gandum utuh di mana-mana ia memandang. Kecambah gandum, yang merupakan bagian paling bergizi dari biji gandum, biasanya ditemukan dalam jumlah kecil di dedak gandum, tetapi sekarang digunakan sebagai pengisi dasar dalam umpan lepas. Deskripsi tersebut menyebutkan material kelas atas, dan tentu saja itu tidak bohong. CK, hadiah ini benar-benar sesuai dengan keinginanku. Yu Feng dengan hati-hati menyimpan umpan lepas versi emas di kotak pancingnya, lalu membuka panel sistem. Dengan 1.200 poin terbarunya ditambah 2.000 poin dari hadiah tugas sebelumnya dan beberapa ratus poin dari promosi di Black Pit, dia sekarang memiliki lebih dari 3.600 poin di tangannya. Namun kali ini, Yu Feng tidak terburu-buru bermain lotre. Sebagai gantinya, ia membuka toko poin sistem tersebut. Toko poin diperbarui setiap hari, dan sebagai tambahan terhadap item-item reguler seperti Wild Fishing Companion dan Rich Wine, terkadang juga terdapat item-item yang cukup langka. Yu Feng tidak pernah menabung cukup poin, jadi dia tidak mampu membeli banyak barang yang lebih mahal. Sekarang dengan lebih dari 3.000 poin, dia dapat menukarnya dengan beberapa barang, jadi Yu Feng memutuskan untuk melihatnya sebentar. Dia hanya melirik daftar item itu satu kali, tetapi matanya segera tertarik ke buku keterampilan, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kemampuan beradaptasi dengan situasi ikan. Keterampilan memancing Taiwan tingkat menengah, setelah dipelajari akan memungkinkan penyesuaian yang tepat selama proses penangkapan ikan, sehingga secara efektif meningkatkan hasil tangkapan secara keseluruhan. Efek pasif. Persepsi emosi ikan ke-50, keahlian trolling dasar ke-150, keahlian pembukaan umpan dasar ke-150. Beruntungnya saya, keterampilan menengah benar-benar muncul, dengan harga 3.500. Yu Feng tidak ragu untuk melepaskan kesempatannya dalam lotre, dan langsung membeli buku keterampilan. Dengan sebuah pikiran, buku keterampilan dipelajari oleh Yu Feng. Seketika pikirannya terisi dengan banyak pengetahuan baru, bahkan tingkat kemahiran pada basic trolling dan basic bait opening masing-masing meningkat sebanyak 150 poin. Penghasilan hari ini cukup melimpah. Lebih dari 30 bungkus bedak tabur seberat 2 kg terjual habis, mendapat sedikit keuntungan dari memancing dan berjualan ikan di pagi hari, dan dengan 10 pelampung menghasilkan 1.200 di toko, ditambah tambahan 10% peningkatan dari keterampilan pasif. Secara kasar, saya menghasilkan mendekati 3.000 dolar dalam sehari. Yu Feng dengan gembira mencatat pendapatan hari ini di buku besarnya, lalu berbaring di kursi malasnya, membiarkan dirinya rileks sepenuhnya. Yu Feng sekarang merasa nyaman, tetapi Yu Ying marah. Si brengsek bau ini, dia jelas-jelas bilang akan menghubungiku setelah streaming selesai. Tapi setelah menunggu sepanjang sore, dia tetap tidak menelepon. Yu Ying sangat marah, memeluk kucing biru peliharaannya sambil menonton sinetron, hatinya mendidih karena marah, sampai-sampai aktor Korea yang tampan pun kehilangan daya tariknya. Setelah beberapa saat, sahabatnya Su Cheng kembali dan menyapa Yu Ying, tetapi Yu Ying hanya melirik ke atas sebelum melanjutkan merajuk. Siapa yang menindas Yu Ying kita lagi? Mengapa kamu masih marah dan marah besar? Bahkan wajah kecilmu pun tegang. Kalau bukan karena Yu Feng orang itu, dia berjanji akan menelepon saya kembali, namun hingga kini belum juga menelepon saya. Apakah menurutmu aku harus menelepon dan mengingatkannya? Apakah ini masih tentang MV? Ya, baru sehari, dan versi rekaman layar dari video musiknya sudah hampir mencapai 30 juta pemutaran di daftar terpopuler. Ingatkan saja dia, ini pekerjaan. Apa yang membuatmu marah? Mungkin dia sibuk dan lupa. HMPH. Seolah-olah dia bisa melupakan urusanku, balas Yu Ying, tetapi dengan jujur mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Saat Yu Feng melihat panggilan masuk Yu Ying di teleponnya, kepalanya memanas, dan dia menyadari kesalahannya. Dia lupa akan hal yang telah dijanjikannya pagi tadi. Maaf, Yu Ying, pelanggan terus datang setelah siaran berakhir.
Kirimkan saya email Anda dan saya akan segera mengirimkan berkasnya. Yu Ying masih menahan amarahnya. Tetapi begitu dia menghubungkan panggilan dan mendengar permintaan maaf Yu Feng, amarahnya pun mereda. Kita belum membicarakan harganya. Saya hanya bercanda dengan Anda. Berapa harganya? Kirimkan emailmu dulu, kita bisa bicarakan hal lain nanti. Yu Feng, dengan benar, menolak tawaran Yu Ying. Baiklah kalau begitu, jawab Yu Ying dan menutup telepon. Cepat sekali, kata Su Cheng sedikit terkejut. Dia sangat aneh. Terakhir kali aku tanya soal MV, dia bilang kita akan bahas harganya lain kali, dan sekarang dia malah bilang dia bercanda. Dia tidak menginginkan uang. Tidak menginginkan uang adalah hal yang baik. Kirim MV-nya dulu, baru ngobrol. Ya. Yu Ying mengirim emailnya ke ponsel Yu Feng. Dalam sekejap, pemberitahuan email baru muncul di kotak surat selulernya. Yu Ying membukanya untuk melihat konten baru yang dikirim Yu Feng. Dari ukuran berkasnya, jelas berkas tersebut telah dikompresi, tetapi setelah membukanya dengan pemutar profesional untuk melihat sekilas, kualitasnya hampir tidak terpengaruh. Untuk diunggah ke platform streaming, itu lebih dari cukup. Kejelasannya jauh lebih baik daripada versi rekaman. Cek. Orang ini cukup bijaksana. Apa? Yu Ying menatap sahabatnya dengan rasa ingin tahu. Tidakkah kamu menyadarinya? Video ini jelas dikompresi hingga batas yang diizinkan platform untuk diunggah. Sedikit lebih besar dan Anda tidak dapat mengunggahnya. Tetapi jika lebih kecil, kualitasnya akan menurun. Setelah Su Cheng menunjukkannya, Yu Ying melihatnya lagi dan menyadari bahwa memang demikian adanya. HMPH Hump. Mengingat betapa perhatiannya dia, aku akan memaafkannya. Sudut mulut Yu Ying terangkat membentuk senyum, dan kilauan kembali muncul di matanya. Bab 64, Undangan memetik ikan Wang Jian, tempat memancing keluarga Dong, tempat untuk memancing malam dan mencuri keledai. Setelah minum-minum di siang hari, Wang Jian kembali ke tokonya di sore hari dan, mengikuti resep yang diberikan oleh kakak laki-lakinya Yu Kulong, ia meracik umpan lose powder khusus yang konon khusus diperuntukkan bagi budidaya ikan mas cerucian. Dengan umpan baru itu, Wang Jian menjadi gelisah. Dia benar-benar kalah telak dari Yu Feng pagi itu. Hasil jeripayahnya di pagi hari hanya menghasilkan tangkapan yang sedikit dan hasratnya untuk memancing tidak terpenuhi. Kini berbekal formula baru, Wang Jian sangat ingin mencari tempat untuk menikmati casting yang bagus. Namun setelah menjelajahi kelompok pemancing WeChat selama setengah hari, dia tidak dapat menemukan tempat yang tepat untuk dituju. Suhu baru saja mulai naik, dan banyak tempat penangkapan ikan masih ditutup. Pada akhirnya, Wang Jian tidak punya pilihan selain memanggil Dong Suelin, bos pit dari Dong Family Fishing Ground. Lewat telepon, dia mengetahui bahwa mereka mengisi lubang itu dengan 2.000 jin ikan, dan sekitar 1.200 telah ditangkap sepanjang hari. Mereka akan mengizinkan penangkapan ikan malam dan pencurian keledai di awal malam. Seperti disebutkan sebelumnya, tempat pencurian keledai sebenarnya adalah tempat memancing di air kedua, di mana dengan uang lebih sedikit, Anda dapat memancing apa yang ditinggalkan orang lain. Wang Jian dengan santai bertanya tentang biaya memancing, yang sebesar 80 yuan, hingga area tersebut dibersihkan pada tengah malam. Wang Jian merasa harganya tepat. Jadi, pada sore hari, tepat sebelum pukul 4, dia berkendara ke tempat pemancingan keluarga Dong untuk kedua kalinya. Pada akhir April, malam hari masih agak dingin, jadi tidak banyak orang yang datang untuk memancing malam dan mencuri keledai, hanya 7 atau 8. Wang Jian memilih tempat yang agak ke pinggir di tengah tepi selatan di mana tidak ada orang lain, dan mulai menyiapkan perlengkapannya lagi. Sesi memancing ini tidak dapat dihentikan. Entah karena keberuntungan menemukan sekawanan ikan atau karena resep umpan lepas milik kakak seniornya yang sangat ampuh, saat senja tiba, Wang Jian mendapati dirinya terus-menerus mendapat tangkapan. Apa itu tangkapan berkelanjutan? Itulah saat ikan menggigit dengan sangat kuat, sampai pada titik di mana segera setelah umpan mengenai air, ikan-ikan memakannya, satu demi satu. Itulah yang dianggap tangkapan berkelanjutan. Selagi kita membahas subjek ini, mari kita bahas juga beberapa istilah umum terkait tangkapan berkelanjutan. Jika lebih cepat lagi, dan pelampungnya terbenam begitu berada di dalam air, atau bahkan saat umpan baru saja terendam, itu disebut tangkapan terus-menerus yang eksplosif. Jika sedikit lebih lambat dari tangkapan terus-menerus, maka disebut pantulan cepat, dan lebih lambat lagi, disebut pantulan lambat. Jika 10 atau bahkan puluhan menit berlalu tanpa satupun tangkapan, itu dianggap ikan gagal. Sejak pukul 6 malam, saat ia beralih ke pelampung elektronik, Wang Jian mempertahankan tangkapannya terus-menerus hingga lewat pukul 9 malam,
saat gigitan ikan akhirnya menipis. Setelah 3 jam penangkapan terus-menerus, hasil tangkapan Wang Jian bahkan melampaui hasil tangkapan Yu Feng pagi itu. Hingga pukul 10, ia telah menjual lebih dari 150 jin ikan. Itu menyelesaikan masalahnya, dia telah mendapatkan kembali pendapatan memancing yang hilang hari itu. Malam itu, ketika Bos Dong menyiarkan hasil tangkapannya di grup pelanggannya, sekelompok pemancing Blackpit langsung berseru keheranan, itu adalah tingkat pemulungan yang luar biasa. Dengan kesuksesan besarnya, Wang Jian akhirnya bisa berlenggak-lenggok dengan gagah, mendapatkan kembali wajahnya yang hilang pada siang hari. Beberapa teman dari grup tersebut menambahkan WeChat milik Wang Jian, meminta saran tentang umpan dan formula. Wang Jian tentu saja tidak akan membocorkan rahasia kepemilikan seperti itu ke pasar. Ia menipu pemancing yang berminat dengan beberapa produk yang saat ini dijual di toko, menggunakan kesempatan itu untuk menjual beberapa set umpan obat kecil, yang menambah pendapatannya beberapa ratus yuan. Di daerah kecil dengan ukuran terbatas, tidak butuh waktu lama bagi berita tentang pencurian keledai yang menguntungkan milik Wang Jian untuk sampai ke Yu Feng, tetapi Yu Feng tidak terlalu terpengaruh olehnya. Meskipun Yu Feng telah memahami daya beli yang menakutkan dari para pemain Blackpit, dia belum mulai mengalihkan fokus operasi tokonya. Bagi Yu Feng, Wang Jian hanya seorang kenalan dalam industri yang sama, seorang kenalan biasa yang jarang dia hubungi. Yu Feng tidak mempermasalahkannya, tetapi Wang Jian menganggap Yu Feng sebagai saingan potensial dan merasa ingin kembali mendapatkan muka setelah menderita kekalahan darinya. Meninggalkan tempat pemancingan, Wang Jian sengaja bertanya kepada Bos Dong kapan penebaran ikan berikutnya akan dilakukan. Hari itu hari Selasa, sesi harian lagi, harga tetap sama, jumlah tetap sama, 200 tiket seharga 2.000 jin ikan mas cerucian. Wang Jian segera melakukan prapendaftaran. Jika memungkinkan, ia bertekad untuk menebus dirinya dan memulihkan reputasinya. Pada hari-hari berikutnya, kehidupan Yu Feng luar biasa teratur, mengelola toko di pagi hari dan pergi memancing dan mengalir di sore hari. Dan sebelum mereka menyadarinya, hari Selasa telah tiba lagi, hari memancing seperti biasa di Dong Family Fishing Ground. Setelah merasakan keberhasilan memancing di Black Pit, Yu Feng telah membuat rencana bersama Liu Fengnian dan yang lainnya untuk kembali ke Black Big Pit. Mereka bangun pukul 5 pagi, segera bersiap-siap, dan langsung menuju lokasi pemancingan. Karena bukan akhir pekan, jumlah pemancing pun lebih sedikit dibanding saat pembukaan, yakni hanya 27 orang yang mendaftar. Yu Feng sengaja memilih untuk mengundi posisi di bagian paling akhir. Baginya, memilih tempat memancing jauh lebih tepat daripada mengundi. Saat mereka mulai menyiapkan umpan bubuk tabur, Wang Jian datang berjalan-jalan. Yu kecil, kau membuka umpannya di sini. Berapa banyak dari kalian yang datang bersama? Wang Jian bertanya dengan santai. Saudara Jian, senang bertemu denganmu. Ada 4 orang dari kami. Terakhir kali aku di sampingmu, kau tidak membiarkanku begitu saja. Saya baru saja membuat resep umpan baru. Apakah Anda siap untuk lomba memancing hari ini? Wang Jian langsung ke pokok permasalahan, menantangnya untuk lomba memancing. Pameran ikan? Bagaimana cara kerjanya? Caranya biasa saja, bisa dengan mengundi tempat pemancingan, atau cukup memilih tempat pemancingan yang berdekatan. 3 jam, dan kita lihat siapa yang menangkap lebih banyak. Ding! Anda sekarang ditantang Wang Jian untuk bertanding memancing. Apakah Anda akan menerima tantangannya? Karena Anda memiliki voucher tantangan, menerimanya akan secara otomatis menghasilkan misi tantangan yang sesuai. Jika Anda memenangkan tantangan tersebut, Anda akan menerima hadiah menarik. Namun, kegagalan akan mengakibatkan penalti tertentu. Melihat pemberitahuan tantangan dari sistem, Yu Feng merasa bersemangat, keberuntungannya memang bagus, misi tantangan lainnya diaktifkan. Terima tantangannya. Ding! Misi tantangan, undangan memancing Wang Jian, diaktifkan secara otomatis. Undangan lomba memancing Wang Jian. Bersainglah dalam lomba memancing melawan Wang Jian, menangkan dan Anda akan menerima hadiah sistem yang menarik. Jika Anda gagal dalam misi, Anda akan menerima hukuman tertentu. Tentu. Karena tidak banyak yang datang untuk putaran ini, mari kita bicarakan dengan Bos Dong dan pilih tempat memancing yang berdekatan. Yu Feng menerima misi tersebut, menyetujui tantangan Wang Jian. Baiklah, ini akan mudah untuk dikelola. Aku juga tidak akan menggambar, kita simpan saja tempat itu untuk mereka. Setelah mereka semua menggambar, kita berdua bisa memilih tempat yang bersebelahan. Bagus. Kalau begitu sudah beres, tidak ada lagi yang mundur di menit terakhir. Berita tentang pertandingan memancing Wang Jian dan Yu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh lokasi pemancingan, menarik banyak pelanggan Wang Jian.
Liu Fengnian dan yang lainnya dari pihak Yu Feng juga bergegas mendekat. Apa yang kau pikirkan? Menerima tawaran memancing dengannya? Bisik Liu Fengnian mengingatkan Yu Feng. Wang Jian memiliki sedikit reputasi di komunitas nelayan lokal dan sangat berpengalaman dalam memancing di Black Pit. Meskipun Yu Feng telah memenangkan pertandingan melawannya terakhir kali mereka memancing berdampingan, Liu Fengnian berpikir bahwa tidaklah bijaksana bagi Yu Feng untuk menerima tantangan memancing. Kemenangan akan menjadi hal yang hebat, tetapi jika dia kalah, sedikit reputasi yang telah dibangunnya akan diambil kembali oleh Wang Jian. Yu Feng tertawa. Dia datang mencariku, jadi mari kita bertarung. Aku tidak takut padanya. Belum bisa dipastikan siapa rusa terakhir yang akan bertahan. Apakah kamu masih akan melakukan siaran langsung? Ya, saya sudah mengirimkan pemberitahuan siaran langsung. Pukul 7, bos akan mengumumkan dimulainya acara, dan saya akan memulai siaran langsung. Baiklah kalau begitu, hati-hati saja. Saya mendengar bahwa Wang Jian telah meramu resep umpan ikan mas cerucian besar yang baru. Dia diam-diam memancing dengan itu pada malam pembukaan dan menangkap lebih dari 100 pon. Aku tahu, jawab Yu Feng tanpa menjelaskan lebih lanjut. Lucu sekali, dia punya senjata rahasia. Apakah dia seharusnya menjadi seorang penumpang gelap? Bom penyebar lubang hitam yang diperolehnya dari misi terakhir akan sempurna untuk menghadapi Wang Jian. Mereka akan melihat umpan siapa yang lebih mematikan. Bab 65, ada yang tidak beres. Dalam sekejap mata, Yu Feng telah menyelesaikan semua pekerjaan persiapan pembukaan umpan dan penyesuaian pelampung untuk tahap awal. Beberapa menit berlalu, dan Bos Pit Dong Suelin memanggil dari depan rumah papan dengan formulir pendaftaran di tangan. Waktunya undian. Mengenai penanganan ikan, Wang Jian dan Yu Feng sudah memberitahu bos. Wang Jian secara sukarela melepaskan keuntungan mendaftar lebih awal dan mengambil undian pertama, dan memilih untuk memilih dari tempat yang tidak dipilih di akhir bersama Yu Feng. Dengan jumlah pendaftar yang lebih sedikit kali ini, masih ada beberapa tempat yang belum terpilih, dan setelah semua orang selesai mengundi, Yu Feng dan Wang Jian mengeluarkan semua nomor. Total ada 36 tempat pemancingan, tidak termasuk Wang Jian dan Yu Feng, dan hanya 25 pemancing yang mengundi, sehingga tersisa 11 bola pingpong di dalam kotak. Masih ada beberapa titik berdekatan yang belum dipilih. Di mana kita akan duduk? Yu Feng, kamu masih muda, aku tidak mau ada yang bilang aku menindasmu, jadi silakan pilih, kata Wang Jian dengan nada murah hati. Meskipun tawaran itu tampaknya memberikan Yu Feng wajah, dalam keadaan normal, pilihan tempat memancing tidak terlalu berpengaruh pada menang atau kalahnya persaingan. Ini memang sesuai dengan keinginan Yu Feng. Tidak banyak ruang untuk beroperasi di tempat tanpa ikan, dan memenangkan kontes masih memerlukan memilih tempat di mana ikan ada. Yu Feng melirik sekilas nomor bola pingpong yang tersisa, lalu mengamati seluruh tempat. Ia langsung melewati 2 titik. Itu adalah area abu-abu, di mana 4 atau 5 titik bersebelahan semuanya terhubung. Siapa yang duduk di sana belum tentu seorang angkatan udara, kecuali mereka adalah para ahli. Setelah melihat-lihat, Yu Feng akhirnya memilih tempat yang cukup bagus di mana kedua posisi yang berdekatan tidak berwarna abu-abu, dengan hanya satu pemancing lain di dekatnya, dipisahkan oleh tempat kosong. Kita pilih saja tempat 6 dan 7. Terakhir kali, tempat ini tampaknya cukup bagus. Yu Feng dengan santai menggertak sebelum memutuskan posisinya. Kalau begitu, sudah beres. Bagaimana kita memilih di antara kita berdua? Mengundi? Wang Jian terus berpura-pura murah hati dengan bertanya. Karena saya yang pilih area pemancingan, kamu pilih nomor kursi dulu. Saya tidak masalah. Tidak apa-apa kalau aku melakukannya. Aku pilih nomor 6. Tanpa ragu, Wang Jian memilih tempat ke-6. Wang Jian punya rencana kecil yang cerdik di sana. Karena tidak ada seorang pun di titik 5 di sebelah nomor 6 dan seseorang di sebelah nomor 7 di titik 8, pilihannya secara efektif memberinya sedikit keuntungan, karena semua ikan di sekitarnya adalah miliknya. Wang Jian, itu tidak adil, bukan? Bahkan jika Yu Feng memanggilmu, saudara Jian, kau sekarang sedang memonopoli box office untuk dirimu sendiri, bukan? Liu Fengnian menimpali dengan komentar dingin. Apa yang perlu diributkan? Saudara Yu Feng biarkan aku memilih, jadi aku memilih. Kamu tidak terlibat dalam penanganan ikan, jadi untuk apa repot-repot dengan begitu banyak urusan yang tidak berguna? Wang Jian membalas Liu Fengnian, ketidakpuasan tampak jelas dalam nadanya. Yu Feng melirik Liu Fengnian sambil tersenyum, jangan khawatir, ini hanya untuk bersenang-senang, tidak akan berpengaruh. Saudara Liu, jangan khawatir tentang kami. Ini akan segera dimulai,
Sebaiknya Anda lebih bersiap. Aku sudah siap di sini. Karena Yu Feng telah berkata demikian, Liu Fengnian tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia menoleh untuk kembali ke tempatnya, diam-diam mendesah bahwa Yu Feng masih terlalu hijau, dan takut kalau-kalau keadaan akan terlihat buruk nanti. Yu Feng tidak terlalu mempermasalahkannya, memanggul kotak pancingnya, dan langsung menuju ke tempat itu untuk mulai menyiapkan segala sesuatunya. Berbeda dengan terakhir kali ketika ia mulai streaming saat puncak memancing, Yu Feng mengikuti contoh dari streamer lain dan belajar memposting teaser sebelum melakukan siaran langsung. Mereka yang berminat tentu akan datang menonton tepat waktu, jadi tidak perlu lagi menunggu sampai ia mulai menangkap ikan untuk mulai streaming. Setelah bersiap memancing, Yu Feng meluncurkan aliran drone-nya. Halo semuanya, ini adalah siaran langsung memancing Yu Feng. Maaf membuat Anda menunggu. Saya yakin banyak penggemar memancing telah melihat cuplikan yang diposting pagi ini. Hari ini, ada pertandingan kompetitif di Black Pit untuk memancing ikan mas cucian. Untuk menambahkan sedikit tantangan, saya telah mengatur kompetisi dengan pemancing berpengalaman di sebelah saya, Saudara Wang Jian. Saya akan melakukan streaming langsung untuk berbagi seluruh prosesnya dengan Anda semua. Seiring berjalannya waktu dan kegigihan dalam streaming, perkenalan Yu Feng menjadi sangat lancar. Dia menguraikan situasi secara singkat dan padat. Pemirsa biasa yang datang langsung bisa memahami apa yang tengah terjadi. Akhirnya, kamu live. Kamu benar-benar tepat waktu, tidak lebih awal 1 menit pun. Saya terlalu dini merayakan kemenangan Saudara Feng. Saudara Feng, pria tangguh dengan sedikit bicara. Saudara-saudara yang baru bergabung di Livestream ini, dukung Saudara Feng dengan mengikuti dan membagikan Livestream ini. Saya akan memimpin dalam membagikan alirannya. Saat siaran langsung dimulai, lebih dari 100 pengikut sudah menunggu di ruang siaran langsung. Jelaslah bahwa para penggemar ini telah mengembangkan loyalitas tertentu, dan mereka mulai secara sukarela membantu menjaga ketertiban dan berbagi streaming untuk Yu Feng. Yu Feng melirik waktu, 1 menit tersisa sampai pukul 7. Dia berbisik di ruang siaran langsung, masih ada 1 menit lagi sebelum kita mulai memancing. Saya mungkin tidak dapat menanggapi beberapa pesan Anda selama perburuan awal ikan. Mohon bersabarlah. Obrolan di ruang siaran langsung dipenuhi dengan pesan-pesan dukungan, menghangatkan hati Yu Feng. Sementara itu, Wang Jian tetap diam di sampingnya. Pria muda ini berusaha keras untuk terlihat keren, bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang menonton siaran langsungnya. Sikapnya sebanding dengan seorang influencer besar. Yu Feng berpikir untuk membungkamnya nanti. Pasti seru melihatnya berjalan dengan angku saat itu. Tepat pukul 7, Bos Do memberi sinyal, dan penangkapan ikan resmi dimulai. Setelah memenangkan 1 kompetisi memancing, Yu Feng merasa jauh lebih mantap selama perjalanan keduanya. Tepat setelah memulai, ia berhasil menyiapkan 4 bola umpan seukuran telur dengan lead skin. Sesi umpan awal segera diakhiri. Wang Jian melirik Yu Feng dari sudut matanya, diam-diam merasa senang. Beberapa bola umpan yang disiapkan Yu Feng dengan lead skin tentu tidak akan cukup. Sebentar lagi, ikan-ikan itu akan memakannya semua. Mengintip ke dalam, mangkuk pembuka umpan milik Yu Feng di belakangnya, yang berisi lebih dari 1 pon umpan lepas, Wang Jian merasa pertandingan ini sudah hampir dimenangkan. Berbeda dengan Yu Feng yang percaya pada moderasi dalam memancing, Wang Jian mengerahkan seluruh kemampuannya di ronde ini. Ia membuat bola umpan sebesar kepalan tangan dengan lead skin, menciptakan 7 atau 8 bola, lalu memulai double hooked scattering bombs khasnya, dengan panik memancing ikan. Meskipun Yu Feng awalnya menyiapkan lebih sedikit bola umpan, dia tidak pernah berhenti dengan bom penyebar berkait gandanya. Setelah meringkas dari kompetisi pertama, Yu Feng memperoleh pemahamannya sendiri tentang jenis lubang ikan mas cucian ini. Begitu umpan mencapai dasar, efektivitas sebenarnya berkurang drastis. Menjepit bedak tabur yang lebih kecil secara terus-menerus adalah strategi yang paling bermanfaat untuk menjaga ikan tetap menggigit, seperti yang telah dibuktikan terakhir kali. Umpan lepas yang dihasilkan sistem ini pasti berhasil. Dengan hanya sekitar selusin lemparan, titik umpan Yu Feng mulai menunjukkan aktivitas. Setiap beberapa menit, ikan mas itu keluar masuk air, lalu menyelam kembali, suatu pemandangan yang sangat menarik untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yu Feng melemparkan pancingnya dengan kail ganda dan cacing merah, tetapi pelampungnya tetap tidak bergerak. Ikan-ikan di dalam air tampak gelisah sekali, berenang mengitari tempat umpan tetapi tidak ada yang masuk atau mengambil umpan tersebut. Sial, mungkinkah ada yang salah dengan bom penyebar lubang hitam? Ikan itu tampak agak aneh. Yu Feng, melihat anomali ini, merasa cemas.
Dia belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bab 66, terlalu bersemangat. Ikan itu memang tampak agak aneh. Saat Yu Feng terus melemparkan tongkatnya yang dilengkapi bom penyebar berkait ganda ke dalam air, ikan-ikan menjadi semakin bergairah, dan frekuensi mereka muncul ke permukaan lalu menyelam kembali juga semakin tinggi. Efek dari bedak tabur ini terlalu mendominasi. Ikan-ikan menjadi terlalu bersemangat. Tidak, saya tidak bisa terus-terusan menambah frekuensinya. Saya perlu cari cara untuk menekan jumlah ikan itu sedikit. Dengan pemikiran itu, Yu Feng meletakkan umpan lepas yang telah disiapkannya kembali ke dalam mangkuk pembuka umpan dan mengaduk air dengan lembut untuk menyesuaikan takaran air dalam bubuk lepas. Dari perilaku ikan tersebut, jelaslah bahwa Lose Powder itu efektif, dan efeknya luar biasa besarnya. Frekuensi pembukaan umpan yang tinggi di awal telah menyebabkan terlalu banyak atomisasi di sarang ikan, dan ikan menjadi terlalu terstimulasi. Kalau aku mau memancing secara normal dan berhasil menangkap ikan, aku harus sedikit mengontrol kondisi ikannya. Segalanya akan membaik setelah saya mengatur ritme makannya. Setelah beralih sebentar ke Lose Powder dengan rasio air yang lebih tinggi dan mengekstraknya selama beberapa saat, saya akhirnya berhasil mendorong ikan yang dekat dengan permukaan kembali ke bawah. Karena tidak ada lagi ikan mas cerucian yang muncul, Yu Feng sekali lagi melemparkan 2 ikat umpan cacing merah ke dalam sarang. Pelampungnya sudah sampai ke sasaran pancing, tetapi masih belum ada yang menggigit. Dari gerakan halus pelampung itu, Yu Feng menyadari bahwa memang ada cukup banyak ikan di sarang itu, tetapi perilaku mereka masih aneh. Selama pelampung diturunkan, sesekali terlihat ikan-ikan menggesek tali pancing, yang menunjukkan ikan-ikan tersebut masih sangat gelisah, berenang dengan liar ke atas dan ke bawah di sekitar sarang di bawah air. Melihat ini, Yu Feng menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah efek dari Lose Powder terlalu bagus, konsentrasi zat pemikatnya terlalu tinggi, dan akibatnya, ikan-ikan yang kegirangan itu melompat-lompat alih-alih memakan umpan. Setelah pertimbangan singkat, kemungkinan itu tampak cukup besar. Yu Feng segera mulai membetulkan bedak taburnya. Namun kali ini, fokus penyesuaiannya bukan pada takaran air, melainkan pada substansinya sendiri. Mencampur umpan biasa ke dalam bubuk tabur yang digunakannya seharusnya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sementara Yu Feng sibuk mengatur umpannya, Wang Jian sudah mulai menangkap ikan. Mengambil posisi di ruang pribadi yang berdekatan, Wang Jian secara efektif memiliki wilayah 2 tempat pemancingan untuk dirinya sendiri, memberinya keuntungan yang tidak dapat diabaikan dalam kancah pemancingan Black Pit yang kompetitif. Setelah menyiapkan sarang ikannya selama beberapa saat, Wang Jian berhasil mendapatkan gigitan pertama di dasar laut. Kemudian, irama makan ikan menjadi lebih teratur, dan gigitan menjadi lebih stabil, menghasilkan serangkaian tangkapan yang saling berkaitan. Ada apa dengan Yu Feng? Mengapa dia menghilang? Apakah ada masalah dengan umpannya? Bukankah dia cukup mahir terakhir kali? Wang Jian tak lupa melontarkan komentar di sela-sela melempar tongkatnya, tanpa khawatir, namun sarkasme terselubung dan schadenfreude cukup kentara. Yu Feng menyeringai dan menggaruk kepalanya. Masih ada waktu, kita hanya perlu mencari tahu sesuatu. Aku bahkan belum menyalakan apinya, jadi tidak mungkin apinya padam. Mikrofon dari siaran langsung tidak membeda-bedakan, dan percakapan tenang antara kedua pria itu disiarkan secara langsung. Hal ini langsung membuat penonton di ruang siaran langsung gusar. Sialan, sportivitasnya kurang, baru mulai dapat ikan, udah pada ngamuk-ngamuk. Apa yang terjadi dengan tuan rumah? Bukankah pada awalnya ada banyak ikan di sarang? Mengapa mereka tidak menggigit? Kamu tidak benar-benar gemuk dulu, tunggu sampai ikan di sarang mulai menggigit, baru kita urus dia. Yu Feng dengan cepat melirik obrolan publik di ruang siaran langsung, tetapi dia tidak menanggapi. Setelah mengatur Lose Powder, ia melanjutkan dengan ekstraksi bom kecil untuk memikat ikan, menunggu gerombolan ikan di sarang mulai menggigit. Selama penantian lebih dari 10 menit, Wang Jian telah berubah dari tangkapan yang sporadis menjadi serangkaian tangkapan. Tongkat pancingnya cukup kaku, sehingga dapat dengan cepat mengeluarkan ikan dari air hanya dalam waktu 2 hingga 3 detik, sehingga sangat efisien. Dalam waktu singkat, dia telah menangkap hampir 20 ikan. Sudah kubilang rumus yang kupakai itu ampuh, banyak orang mengira aku menggertak, tapi sekarang mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suasana hati Wang Jian sangat ceria. Yu Feng tertawa tanpa komitmen. Bagaimana kalau aku memberimu sedikit? Anda membayar untuk datang memancing, jadi Anda tidak boleh ditinggalkan sebagai angkatan udara. Kualitas ikan hari ini sebenarnya cukup bagus. Satu lagi. Sambil berbicara, Wang Jian mengangkat tongkat itu lagi dan menangkap satu lagi tepat di atasnya,
Ini adalah kesalahan umum di antara nelayan, yaitu menyombongkan diri dan membual. Dengan angkatan udara yang mencoba bersikap masuk akal, Yu Feng menghadapi ejekan hambar Wang Jian tanpa termakan umpan, terus sabar melemparkan bom penyebar berkait ganda untuk memikat ikan. Sekitar setengah jam memancing, Yu Feng melemparkan tongkat lain dengan bom hamburan berkait ganda ke dalam air. Saat pelampung itu terbalik dan tenggelam, gerakannya tiba-tiba terhenti. Hati Yu Feng tergerak, dan dia segera mengangkat pancingnya untuk melemparkan umpan berkait ganda lainnya kembali ke dalam air. Karena umpan lepas yang dikaitkan ganda terlalu besar untuk dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam mulut ikan, jeda singkat dalam gerakannya cukup jelas. Yu Feng menilai itu sebagai gigitan. Detik berikutnya, pemandangan yang mengejutkan semua orang terbentang. Saat umpan baru memasuki air, pelampung tidak terbalik tetapi tergeletak rata di permukaan. Yu Feng mengira tali pancingnya mungkin telah mendarat di punggung ikan dan tidak terburu-buru memasang kail, malah menunggu 2 detik. Pelampung itu masih belum tegak kembali, malah mulai bergerak diagonal ke hilir. Yu Feng, yang telah lama memancing ikan mas trucian, belum pernah melihat gerakan mengapung yang aneh seperti itu sebelumnya. Saat menyaksikannya, sebuah gambaran terbentuk dalam pikirannya. Begitu umpan mengenai air, ikan langsung menyambarnya sebelum pemberat bisa meluruskan tali pancing, yang menandakan sambaran yang sangat tinggi. Mengangkat tongkat untuk memasang kail, gaya luar biasa ditransmisikan dari bawah air. Setelah berjuang sebentar, ia menggunakan tulang punggung tongkat itu untuk mengangkat ikan itu ke permukaan. Ekor ganda. Mereka menggigit, ikan di tempat itu menggigit. Brengsek. Lemparan pertama dan hasilnya ekor ganda. Ekor ganda Go 1. Ekor ganda Jo 2. Saudara-saudara di atas tampaknya tidak mengerti maksudnya. Ini tentang ekor tunggal atau ganda? Pelampung itu bahkan tidak berputar sebelum ikannya terpancing. Sepertinya ikannya berada setidaknya 70 hingga 80 cm dari dasar. Mata tajam di atas, memperkirakan kedalaman air sekitar 1,5 meter, dikurangi panjang pelampung dan tali pancing. Talinya paling banyak 70 hingga 80 cm. Entah ikannya sudah naik ke permukaan, atau mereka sudah memenuhi tempat makan, menurut saya kemungkinan yang kedua lebih besar. Memang ada orang-orang berpengetahuan dalam siaran langsung itu yang, melalui penalaran logis sederhana dan pengamatan panjang tali pancing, telah mengetahui secara kasar situasi ikan di tempat Yu Feng. Setelah berhasil menangkap ikan double tail 2 kali berturut-turut, hati Yu Feng menjadi tenang. Akhirnya, gigitan rutin. Namun detik berikutnya, Yu Feng kembali merasa gelisah. Ia dikenal karena kendaraan hias definisi tinggi miliknya yang digunakan untuk menonton siaran langsung. Dan kini, kendaraan hias tersebut bahkan tidak dapat berdiri saat menyentuh air. Jadi apa yang bisa ditonton? Secara naluriah, Yu Feng menarik kursi pelampung ke bawah 30 cm dan melemparkannya ke dalam air lagi. Dengan memperpendek antrean, ia memperkirakan kendaraan hias itu akan berdiri. Namun, pada lemparan berikutnya, pelampung masih dalam kondisi tidak dapat berputar sebelum ikan menyambarnya. Yu Feng berpikir, sial, aku akan terus menggeser pelampung itu ke bawah. 30 cm lagi. Sekarang, kail bawah berada 60 cm penuh di atas dasar. Berubah dari memancing di dasar menjadi memancing di tengah air. Namun, penyesuaiannya efektif, pelampung akhirnya memiliki kebebasan untuk memperlihatkan gigitan. Astaga, apakah Feng berencana untuk bersikap keras? Memancing ikan mas trucian besar di Black Pit, setengah jalan di atas dasar? Anda sebagian besar berada di atas, ini disebut memancing dengan lapisan tetap. Yu Feng menjadi licik. Sebelumnya, bukan berarti tidak ada ikan yang memakan umpannya. Dia menahan diri, sengaja melempar umpan untuk memancing ikan. Sekarang, aku yakin tempat makan itu penuh dengan ikan. Sepertinya itulah yang sedang terjadi. Tiba-tiba terjadi aksi tanpa henti tanpa peringatan apapun. Tapi dengan kondisi ikan seperti sekarang, joran yang dia gunakan agak terlalu lunak, dan pengambilan double tail agak lambat. Bab 67, Konfrontasi tak kasat mata, yang paling mematikan. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan penilaian yang berbeda tentang masalah yang sama. Para penonton dalam siaran langsung tidak dapat melihat banyak detail, jadi mereka mengira Yu Feng melakukannya dengan sengaja, dan tiba-tiba, mereka menilai keterampilan memancing sang pembawa acara lebih tinggi lagi. Yu Feng terus-menerus menangkap ikan, sementara di sampingnya, gigitan Wang Jian perlahan-lahan melambat. Awalnya, ia dapat mempertahankan pola makan cepat saji, dengan satu gigitan per sarang dan menangkap seekor ikan. Secara bertahap menjadi 2 atau 3 sarang untuk satu gigitan. Sekitar pukul 8,
Yu Feng masih mempertahankan tingkat tangkapan berturut-turut yang tinggi, tetapi Wang Jian telah sepenuhnya berhenti mendapat gigitan. Haha, pembawa acara, putar kameranya. Lihatlah orang di sebelahmu itu, apakah dia tersingkir? Sepertinya sudah lama sejak dia menangkap ikan. Dia awalnya bicara besar dan menebar kebencian, tapi sekarang dia sudah benar-benar gagal. Yu Feng tidak menanggapi komentar tersebut dan tetap memancing dengan tenang. Namun, ia masih menyesuaikan sudut kamera secara diam-diam, memperlihatkan sekitar separuh tubuh Wang Jian. Ada cukup banyak ikan di sarang, jadi Yu Feng bahkan mengurangi frekuensi penggunaan Lose Powder, menangkap 5 atau 6 ikan dengan tembakan hamburan kecil, yang pada dasarnya cukup untuk memastikan kepadatan ikan di tempat sarang. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, Yu Feng siap memenangkan kontes memancing ini. Bahkan jika dia berhenti mendapat gigitan sekarang, tangkapan Yu Feng masih jauh lebih besar daripada tangkapan Wang Jian. Dibandingkan dengan ketenangan Yu Feng, Wang Jian mulai gelisah. Sementara Yu Feng terus menangkap ikan di setengah air, sarang Wang Jian praktis menjadi sunyi. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mengingat kata-kata berani yang diucapkannya belum lama ini, Wang Jian merasakan pipinya memerah karena malu. Namun sebagai pesaing berpengalaman, Wang Jian tidak akan menyerah begitu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan sebotol bubuk umpan lepas, Thousand Miles Fragrance, dari kotak pancingnya, menuangkan kembali bom penyebar ikan mas cerucian yang tidak terpakai ke dalam mangkuk pembuka umpan, dan menutupnya dengan beberapa tutup. Thousand Miles Fragrance merupakan bahan tambahan dalam memancing yang sangat umum, salah satu jenis awal pemikat ikan komposit dengan daya tembus kuat dalam air. Rasa manis majemuknya sangat efektif untuk menangkap ikan mas cerucian, menjadikannya salah satu bahan tambahan klasik yang sering digunakan Wang Jian. Di sebelahnya, saat Yu Feng meneruskan rangkaian tangkapannya, Wang Jian tanpa sadar menambahkan dosis zat aditif yang banyak. Dari jarak beberapa meter, bahkan Yu Feng bisa mencium aroma harumnya yang lembut. Wang besar, apakah kamu menggunakan kartu trufmu sekarang? Yu Feng bertanya sambil tersenyum. Heh, saat putus asa butuh tindakan putus asa. Ayo kita lakukan ini. Wang Jian dengan santai membentuk sarang lain seukuran telur dan menggunakan kulit timah untuk mengirimkannya ke tempat sarang. Saat Wang Jian menambahkan 4 atau 5 bola kulit timah ke dalam air, gigitan di tempat pemancingan Yu Feng melambat setengah ketukan. Tidak menjadi masalah apakah ikan itu gembira atau takut mendengar suara itu, tetapi hal ini hanya berlangsung sebentar saja. Melihat gigitannya melambat, Yu Feng segera mengambil tongkatnya saat pelampung mencapai kedalaman targetnya tanpa tindakan apapun, dan dengan cepat menambahkan beberapa tembakan Lose Powder. Tembakan yang bertebaran itu mengumpulkan kembali ikan-ikan yang bertebaran, dan tangkapannya yang beruntun pun terus berlanjut. Sebaliknya, Wang Jian tidak seberuntung itu dengan ikannya. Meskipun umpannya sudah ditingkatkan, ia tetap tidak mendapat apapun, dan tidak ada pergerakan yang terlihat di tempat pancingnya. 10 menit kemudian, Wang Jian menambahkan bola sarang lain yang diberi pemberat kulit. Kali ini, alis Yu Feng berkerut sedikit. Wang Jian bersikap tidak sportif. Yu Feng tidak mengatakan apapun saat pertama kali menambahkan bola sarang. Saat tiba giliran Wang Jian, dia berhati-hati agar tidak membuat keributan berarti. Akan tetapi, setelah menyadari bahwa menambahkan bola sarang akan membuat Yu Feng berhenti digigit, Wang Jian sengaja membuat suara lebih keras kali ini, dengan suara letupan keras dari bola umpan yang memasuki air. Bahkan para pemancing di seberang jalan mengerutkan kening dan menoleh. Itu sudah cukup, bukan? Siapa yang bermain seperti itu? Yu Feng bergumam pelan. Jika Anda ingin ikan di darat, Anda harus membayar dengan makanan. Memang aturan lubang besar hitam adalah memasukkan bola sarang dengan tangan, tapi aku masih menggunakan bola yang diberi pemberat kulit timah. Apa masalahnya? Wang Jian tetap menantang. Meskipun Yu Feng sudah mengingatkannya dengan baik, dia tidak tergerak, dan dengan serangkaian bunyi plops, dia menambahkan beberapa bola sarang lagi. Bagus. Kalau begitu, teruskan menambahkan. Senyum di wajah Yu Feng lenyap saat dia berbalik dan menuangkan 2 gelas ukur 400 ml bom hamburan berkait ganda dari kotak pancingnya. Kalau kamu tidak malu kehilangan muka, mari kita lihat kamu kehilangan muka sepenuhnya. Mari kita lihat apakah kulit timah Anda dengan sarang meninggalkan dampak yang lebih besar, atau apakah teman-teman saya mengumpulkan ikan lebih cepat. Perangkat perekam suara itu mentransmisikan dialog antara dua orang itu ke ruang siaran langsung, dan seketika itu juga para pemirsa setia tidak mempercayainya. Apa-apaan ini? Tidak ada kelas sama sekali. Senang sekali bisa dapat ikan sendiri. Sekarang kalau lagi sial, ganggu orang di sebelah. Apakah tuan rumah sedang membuka Lose Powder yang baru?
Apa yang sedang direncanakannya? Berhadapan langsung dengan sarang terbawah milik orang lain? Seharusnya tidak, dia hanya membuka 2 cangkir. Jika itu kulit timah dengan sarang, beberapa batang akan habis. Yu Feng segera membuka umpan lepas, melirik siaran langsung, dan berkata dengan tenang, ikan-ikan di sarang belum cukup gelisah, ayo kita buat mereka gusar. Oh, aku mengerti sekarang, ini bom pencar yang digunakan di awal memancing, yang sebelumnya tidak ada penyesuaian. Menggunakan itu tidak bagus, kan? Ikan-ikan menjadi gila, dan Anda tidak mendapat gigitan. Kau tidak mengerti, temanku di atas. Gila memang gila, tetapi mereka pasti masih akan berada di sekitar tempat bersarangmu. Tekan sebentar dan Anda pasti akan mulai mendapatkan gigitan. Mungkin setelah mereka terbiasa dengan kegembiraan itu, gigitannya akan terus datang. Begitulah adanya, jika tetangga sebelah bermain curang, kita juga akan menjatuhkan barang-barang berat. Proses berpikir pembawa acara sangat tajam, strategi yang hebat dan jujur. Lakukan saja. Setelah 2 menit membangunkan umpan untuk menyerap air, Yu Feng kembali ke bom penyebar kait ganda dan melanjutkan menarik. 400 ml bedak tabur, kalau digenggam pakai kulit timah yang ada sarangnya pasti cepat sekali habisnya. Tapi kalau ditarik pakai bedak tabur kait ganda perlu waktu. Lagian, kalau gigitan berhenti, semua orang akhirnya saling menyakiti, kan? Efek dari umpan lepas premium tetap dominan seperti sebelumnya, hanya dengan selusin tarikan bom hamburan ke dalam sarang, bintang-bintang ikan di sekitar titik itu mulai terkonsentrasi. Setelah belasan kali lemparan, tempat bersarangnya mendidih. Ikan mas cucian melompat-lompat di sekitar tempat bersarangnya seperti orang gila, sangat aktif. Bintang-bintang ikan di bawah air padat, seperti gelembung-gelembung yang bergulung-gulung dalam air mendidih. Wang Jian, obat ajaibmu tidak bekerja dengan baik, ya? Bahkan tidak sebagus bedak tabur saya yang tidak mencolok. Bagaimana? Mau menambahkan beberapa bola sarang lagi? Kata Yu Feng dengan nada datar. Wang Jian tercekat oleh jawaban Yu Feng. Sekalipun Wang Jian berkulit tebal, dia tidak bisa terus-menerus membuang bola sarang tanpa menjadi sesuatu yang memancing lagi, tetapi malah menimbulkan gangguan. Selain itu, melihat situasi Yu Feng sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan beberapa bola sarang. Saya suka sekali melihat pembawa acara menghina orang lain dengan begitu tenangnya. Suamiku terlihat sangat tampan saat menghina orang. Umpan lepas apa yang baru saja digunakan saudara Feng? Astaga, efeknya gila sekali. Saya bersedia membayar mahal untuk membelinya. Aku ikut, efek pertarungannya sungguh mengerikan. Membawanya ke Black Big Pit pasti akan sangat mengasyikkan. Tersesat di lantai atas, membawanya ke Black Big Pit sungguh mubazir. Setidaknya bawa ke Big Circle Pond untuk mendapatkan 500 W. Yu Feng melihat sekeliling dan berkata, saat ada jeda dalam gigitan saat tempat sarang mendidih, aku akan berinteraksi sedikit dengan para lelaki. Versi emas merupakan sampel percobaan yang diberikan seseorang kepada saya hanya memiliki sedikit saja, tetapi saya dapat mengatur beberapa putaran versi reguler untuk para pria. Aturan lama, mari kita mulai berbagi siaran langsungnya, teman-teman. Setelah jumlah penonton siaran langsung mencapai 800, saya akan mengundi 2 bungkus lo sebait untuk uji coba gratis bagi semua orang. Aturan lama sama saja, termasuk pengiriman SF Express. Bab 68, Panen yang berlimpah. Drowning Fish berbagi ruang siaran langsung. Tampan, hanyalah satu kata yang diucapkan di ruang siaran langsung. Hidu Sentelafmi berbagi ruang siaran langsung. Perintah untuk berbagi ruang siaran langsung muncul di layar dalam sekejap, yang secara signifikan meningkatkan jumlah penonton di ruang siaran langsung Yu Feng hanya dalam waktu singkat. Pagi hari dianggap sebagai periode off-peak untuk platform streaming langsung, dengan lebih sedikit orang yang menyiarkan dan akibatnya, lebih sedikit yang menonton, tetapi di hadapan banyak penggemar, hal ini bukan masalah. Setelah 10 menit, jumlah orang di ruang siaran langsung melonjak menjadi 800. Halo kepada saudara-saudara yang baru saja bergabung di ruang siaran langsung, saya Yu Feng, dan ini adalah ruang siaran langsung memancing HD Drone. Jika Anda tertarik, silakan klik tombol ikuti, dan mari kita mulai undiannya. Semoga beruntung untuk semuanya. Saat tempat pemancingan sedang ramainya, Yu Feng tidak membuang waktu sedikit pun. Ia berinteraksi dengan penonton dan bahkan memulai undian. Wang Jian merasa malu di sampingnya. Karena siaran langsung Yu Feng tidak diragukan lagi mengubah situasi canggung Wang Jian menjadi tontonan bagi para turis di ruang siaran langsung, mempermalukannya secara daring. Wang Jian menggaruk kepalanya dengan jengkel, mengumpulkan keberanian untuk mengakui kekalahan dan mengemasi barang beberapa kali, tetapi tidak dapat mengambil keputusan.
Dia baru saja mengisi ulang tempat pemancingannya dengan umpan dan bertanya-tanya apakah ada peluang untuk menimbulkan pesta makan lagi. Pikiran inilah yang menyisakan secercah harapan di hati Wang Jian. Sekitar 5 menit kemudian, aktivitas ikan di tempat Yu Feng berangsur-angsur stabil. Berbekal pengalaman sebelumnya, Yu Feng kembali menggunakan alat pengumpan ikan lepas basah yang pernah dipakainya sebelumnya, mendorong lapisan ikan dengan tepat, melempar tongkat dengan kait ganda dan cacing merah, lalu mulai menarik ikan demi ikan. Melihat Yu Feng kembali menangkap ikan, harapan terakhir Wang Jian pun hancur. Dia pun terpaksa mengeluarkan dahak kental, mulai mengemasi perlengkapannya, dan mengakui kekalahannya. Aku tidak bisa lagi bersaing dalam duel memancing ini, aku menyerah, kata Wang Jian dengan putus asa. Ding! Selama telah menyelesaikan tugas tantangan, undangan duel memancing Wang Jian. Ding! Anda telah diberi 1.600 poin loter. Ding! Hadiah untuk kesempatan ini adalah barang fisik yang disimpan sementara di area mall. Bernyanyilah untuk mengklaimnya di lingkungan yang aman untuk menerima. Ding! Hukuman untuk tugas tantangan telah diberikan. Hukuman saat ini adalah sakit mulut dan lidah. Sakit mulut dan lidah. Orang yang hidup di dunia hendaknya bersikap tegas terhadap diri sendiri dan bersikap lunak terhadap orang lain. Mereka yang senang menggoyang-goyangkan lidahnya pada akhirnya akan menanggung akibatnya. Kita baru memancing selama 1,5 jam. Mengapa tidak bermain sedikit lebih lama? Aku punya beda tabur ekstra. Bagaimana kalau kamu coba sedikit? Kami sepakat dengan batas waktu 3 jam, dan itu belum berakhir. Yu Feng tidak mudah menyerah saat disakiti. Dia menerima ejekan awal Wang Jian dan membalasnya. Tidak, terima kasih. Pada saat itu, Wang Jian merasakan wajahnya terbakar karena malu, kering kerontang dan lidah keluh. Berharap ia bisa merangkak ke dalam lubang. Setiap detik di tempat itu adalah penderitaan baginya. Karena tidak dapat menenangkan pikirannya untuk mengemas peralatan pancingnya dengan baik, ia mencampur adukan semuanya dan pergi memanggil pemiliknya untuk mengambil ikan. Bos Dong segera datang membawa keranjang plastik untuk menimbang ikan, menyeret penjaga ikan ke tempat yang jauh di dalam air, lalu mengangkatnya keluar. Wang Jian sebelumnya telah menangkap beberapa ikan saat dia sedang memancing di tempat itu, sekitar 50 pon dalam waktu 1 jam, dan praktis membawa semuanya ke pantai. Dia tidak kehilangan uang sedikit pun, tetapi reputasinya benar-benar tercoreng. Wang Jian meninggalkan tempat pemancingan itu tanpa rasa gembira. Wajahnya muram saat ia memasukkan kotak pancing dan perlengkapan lainnya ke dalam mobilnya dan meninggalkan tempat pemancingan itu dengan perasaan putus asa. Haha, kakak Feng hebat sekali. Saudara Feng dominan. Wajah Wang Jian saat dia pergi sangat jelek. Aku yakin dia bahkan tidak akan bisa makan malamnya malam ini. Wajah jelek O1, mari kita lihat apakah dia berani menantang saudara Feng kita lain kali. Setelah Wang Jian pergi, suasana hati Yu Feng menjadi rileks, dan dia memancing dengan cermat hingga siaran langsung 3 jam berakhir, lalu dia offline. Ia sibuk hingga menjelang tengah hari, dan karena ikan di tempatnya mulai sedikit, Yu Feng menggunakan sisa lose powder untuk beberapa saat, tetapi tidak ada perubahan, jadi ia tahu bahwa itulah ikan yang akan ia dapat hari itu. Setelah seharian memancing terus-menerus, hasil tangkapan Yu Feng bahkan lebih mengesankan dibanding sesi sebelumnya, memenuhi 2,5 bagian fish guard. Pemilik kolam hampir tidak dapat mengangkatnya dan harus memanggil seseorang dengan jaring yang lebih kecil untuk menyendok ikan tersebut sedikit demi sedikit sebelum dapat diangkat. 287 pon, 2 keranjang penuh ikan. Pencapaian seperti itu di Black Pit kecil seperti ini bagaikan panen yang melimpah. Saat Yu Feng sedang menarik ikan itu, para pemancing lainnya mengerumuninya, menyapanya, meminta saran tentang ikan itu, menanyakan tentang umpan dan formula rahasia. Yu Feng dengan sabar menangani semuanya, dan setelah menimbang ikan, dia menambahkan lebih dari selusin pemain Black Pit baru ke teman WeChat-nya, yang juga memberinya beberapa ratus poin promosi. Setelah Yu Feng menjual ikannya dan mengemasi perlengkapannya, tidak ada lagi aktivitas di tempat Liu Feng Nian. Meskipun hasil tangkapan mereka tidak sebanyak milik Yu Feng, tetapi hasil tangkapan mereka cukup banyak. Selain Wang Meng yang keterampilan memancingnya agak kurang dan tidak menangkap cukup banyak untuk membuatnya berharga, ada 5 pemancing yang menggunakan lose powder dari toko Yu Feng yang dengan mudah mencapai batas mereka. Dengan Liu Feng Nian dan Aran tidak hanya mencapai batas tetapi juga bersenang-senang membengkokkan tongkat mereka. Saudara Yu Feng, saya benar-benar terkesan dengan keterampilan memancingmu. Mengalahkan Wang Jian 2 kali. Ini uang hasil penjualan ikanmu, 1.148, hitunglah. Pemilik kolam Dong Suelin terbukti cukup terhormat. Meskipun Yu Feng menangkap begitu banyak ikan,
Dong tidak menunjukkan tanda-tanda kesal dan segera menyerahkan uang kepada Yu Feng. Yu Feng menghitung 1.000 yuan dari hasil tangkapan ikan dan memasukkannya ke dalam saku, lalu mengembalikan sisa hampir 150 yuan kepada pemilik kolam. Karena uangnya berasal dari penjualan ikan, dia tidak terlalu terikat dengan uang itu. Jadi dia bersikap terus terang seperti pemilik kolam yang murah hati itu. Simpan saja uang kembaliannya untuk membeli beberapa bungkus rokok. Toko kecilku baru saja dibuka belum lama ini, jadi aku akan mengandalkan dukungan kakak Dong. Yu murah hati, jangan khawatir. Saya akan segera memposting hasil tangkapan di grup pelanggan dan memberikan promosi yang bagus kepada toko Anda. Dong Suelin telah melihat hubungan simbiosis antara toko peralatan memancing dan tempat pemancingan komersial. Membantu orang lain berarti membantu dirinya sendiri. Tanpa Yu Feng harus menjelaskannya, dia sudah memikirkannya matang-matang. Sudah larut malam. Ayo main lagi lain hari, aku pulang dulu. Sambil melambaikan tangan, Yu Feng menaiki motornya dan meninggalkan tempat pemancingan keluarga Dong. Kembali di toko, Yu Feng buru-buru mengunci pintu dan segera memeriksa akunnya. Selain hadiah poin, tugas tantangan tersebut juga memberikan hadiah sebuah item yang menggelitik rasa ingin tahu Yu Feng ke tingkat yang tak tertahankan. Terima hadiah. Ding. Selamat, Anda telah mendapatkan item, Gale 11 kaki. Gale 11 kaki, terbuat dari bahan berteknologi tinggi dan teknologi canggih. Joran Black Pit Combat yang sangat keras dan bening ini cocok untuk situasi memancing cepat fly copy dan fly kicking. Batangnya ringan namun kuat, membuatnya nyaman dipegang dalam jangka waktu lama. Dia benar-benar dianugerahi tongkat Black Pit. Yu Feng segera membuka kemasan batang itu dan mulai memeriksanya dengan saksama. Tongkat itu panjangnya total 11 kaki, atau 3 meter 30 cm, jelas dirancang sebagai tongkat tempur. Diameter dasar pegangan batang cukup tebal, lebih dari 25 mm. Dia membuka tutup pada bagian depan batang pancing tersebut untuk melihat bahwa diameter ujungnya juga tebal, di atas 2,2, dan ujung batang pancing tersebut dibuat dengan pemutar logam kelas atas, dengan pengait berbentuk tapal kuda untuk tali pancing utama yang mencegah kusut, desain yang biasanya ditemukan pada batang pancing kelas atas. Jika dilihat dari badan joran, joran itu memiliki desain cat penuh, dengan lapisan biru pucat yang terlihat sangat indah. Pada bagian atas bagian pertama gagang, terdapat beberapa pola 3 dimensi yang tampak seperti latar belakang biru pucat yang retak terbuka, menciptakan kesan kedalaman yang sangat kuat. Dia menggoyangkan tongkat itu di tangannya, benar-benar yakin bahwa tongkat itu ringan dan keras. Bab 69, Keinginan Yu Qinlong untuk menantang. Setelah memeriksa penampilan tongkat itu, Yu Feng mengujinya dalam aksi menggunakan air mineral yang dibeli di toko. Ia menggantungkan sebotol air mineral sekitar 600 ml, mengangkat batang itu dari tanah, dan batang itu membengkok hingga sekitar 20 cm di ujungnya, memperlihatkan tingkat lengkungan tertentu karena tekanan yang diberikan dan juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kinerjanya luar biasa. CK. Dengan joran ini, menangkap ikan mas biasa yang beratnya sekitar 1,5 pon akan lebih mudah. Jika aku menggunakan joran ini hari ini, menangkap beberapa lusin pon ikan lagi tidak akan jadi masalah sama sekali. Yu Feng mengayunkan joran itu lagi, hatinya merasa sangat segar. Sementara Yu Feng merasa segar kembali, Wang Jian merasa cukup frustrasi. Setelah dikalahkan oleh Yu Feng 2 kali berturut-turut, bahkan sebelum dia sampai di rumah, bibir dan lidahnya mulai terasa tidak nyaman. Begitu sampai di rumah dan perlengkapannya diturunkan, sariawan pun muncul. Berbicara sedikit canggung dan bahkan minum air pun terasa sangat menyakitkan. Suamiku, ada apa denganmu? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Istri Wang Jian melihat suaminya kesulitan berbicara dan merasa sedikit khawatir. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana hasil memancingnya tetapi malah ingin membawanya ke rumah sakit. Mungkin hanya karena kepanasan, jadi terkena sariawan. Aku tidak selemah itu, aku akan minum lebih banyak air dan akan membaik dalam beberapa hari. Wang Jian berhasil menjawab meskipun mulutnya terasa sakit, lalu menjatuhkan alat pancingnya dan masuk ke dalam. Tepat saat teh disiapkan, telepon Wang Jian berdering. Kakak seniornya Yu Qinlong yang menelepon. Biasanya, jika orang lain dan tidak ada yang mendesak, Wang Jian mungkin tidak akan mengangkatnya, tetapi seniornya bukan sembarang orang, jadi Wang Jian menahan ketidaknyamanan itu dan menjawab panggilan tersebut. Apakah kamu sudah mengemasi tongkatmu? Bagaimana pertempuran hari ini? Kekhawatiran dalam suara kakak laki-lakinya terlihat jelas, mengetahui bahwa Wang Jian pergi memancing di Black Pit hari ini untuk menebus dirinya. Dia menelepon untuk memeriksa hasilnya. Sudah sampai rumah beberapa waktu lalu. Wang Jian menjawab dengan jujur.
Begitu pagi? Bagaimana hasil tangkapannya tadi pagi? Lumayan, hampir tidak sampai ke pantai, kata Wang Jian dengan tidak antusias. Bagaimana itu? Apakah rumus yang saya berikan efektif? Itulah resep yang dicoba oleh Master Wang dan yang lainnya selama kompetisi musim gugur lalu. Yu Kulong, yang mengira Wang Jian pulang lebih awal karena ia berhasil menangkap ikan, mulai berbicara tanpa henti tentang formula itu. Saya kalah. Saya hanya memancing kurang dari 1 jam, dan di babak kedua, Yu Feng mengalahkan saya. Saya mencoba menyesuaikan diri dan beradaptasi lagi tetapi tidak berhasil, jadi saya mengakui kekalahan dan berkemas. Apa? Hilang? Kamu kalah? Apa yang telah terjadi? Yu Kulong merasa bingung mendengar berita itu. Dia tahu bahwa Wang Jian telah sampai ke daratan, yang berarti arah umpannya sudah pasti benar. Namun, ketika mendengar bahwa adik laki-lakinya dihalangi oleh orang lain, dia agak bingung dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Ngomong-ngomong soal itu, aku juga agak bingung. Pada paruh pertama sesi memancing, aksi ikan di pihak saya cukup cepat. Saya membuat dan mengisi kembali tempat memancing saya secara teratur, dan tidak ada kesalahan yang terlihat. Namun setelah berkompetisi beberapa saat, ikan itu tiba-tiba berhenti menggigit. Sementara itu, Yu Feng mulai menangkap ikan satu demi satu. Yu Kulong, yang masih tidak tahu apa yang dikatakan Wang Jian, terus bertanya, apa yang terjadi di pihaknya? Ceritakan lebih detailnya, saya akan membantu Anda menganalisisnya. Yu Feng menggunakan beberapa jenis umpan, aku tidak yakin. Tidak lama setelah memulai, saya melihat banyak ikan berputar-putar di sekitar tempat pemancingannya, tetapi ikan-ikan itu tidak mau menggigit. Sementara itu, saya sudah menangkapnya dengan cepat. Saya terus menarik joran dan mengisi kembali lubang pancing seperti biasa sambil memancing. Namun setelah beberapa waktu, saya merasa tempat memancing saya mulai menghilang, dan ikan-ikan pun mulai berkurang. Oh, satu hal lagi yang membuatku bingung adalah ketika Yu Feng mulai menangkap ikan. Lapisan tempat ikan-ikan itu berada sangat tinggi. Melihat ke arah permukaan air, aku menyimpulkan kedalamannya hanya sekitar 70-80 cm. Sejak saat itu hingga saya berkemas, lapisan ikan hampir tidak bergerak. Rasio ekor ganda sangat tinggi. Melihat dia menangkap ikan dengan cepat, di tengah-tengah saya menggunakan lead skin untuk mengisi ulang beberapa bola umpan di tempat memancing saya, dan segera setelah itu, areanya berhenti sejenak. Kemudian ia dengan cepat menarik tongkat itu lebih dari 10 kali dengan lose powder, dan ikan itu mulai menggigit lagi. Tidak ada peluang untuk menang, saya hanya mengakui kekalahan, menjual ikan saya, dan pergi. Mendengar penjelasan Wang Jian, Yu Kulong menjadi semakin bingung. Biasanya, di Black Pit, tempat ikan mas besar diternakan untuk memancing, sebagian besar penangkapan ikan dilakukan murni di dasar, atau menggunakan kulit timah untuk terbang tepat di atas dasar kecuali jika kepadatannya terlalu tinggi. Menurut Wang Jian, lapisan ikan telah bergerak ke tengah air, yang merupakan perilaku yang sangat tidak biasa. Berapa kepadatan yang dibutuhkan ikan agar dapat makan di tengah air? Bahkan di kolam kompetisi yang sangat padat, hal ini sulit dicapai. Bagaimana dengan Yu Feng? Berapa banyak ikan yang dia tangkap pagi ini? Tahukah kamu? Baru saja kembali dan melihat di grup WeChat, Dong Suelin sudah mengunggah video di grup WeChat tentang memancing, 287 pon, dengan mudah 2 keranjang besar. Sial, dia mencuri semua perhatian. Meskipun agak siap secara mental, Yu Kulong masih terpana dengan angka 287. Menangkap hampir 300 pon ikan dalam satu pagi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Hal itu memerlukan kepadatan yang sangat tinggi di tempat pemberian makan. Angka ini juga menguatkan uraian Wang Jian sebelumnya yang jelas-jelas bukan rekayasa. Bagaimana Yu Feng bisa membalikkan keadaan? Kapan hari memancing rutin berikutnya? Aku akan membawa seorang teman dan menantangnya. Karena Wang Jian tidak menjelaskan secara spesifik, rasa ingin tahu Yu Kulong terusik, dan keinginan untuk menantang pun muncul. Dalam kebanyakan kasus, pemancing yang terbiasa memancing secara kompetitif hanya mengejek jenis ikan yang ditebar Black Pit ini. Menurut mereka, ikan yang ditebar memiliki suasana hati yang lebih stabil, dan karena kolam memungkinkan penggunaan cacing darah, menangkap ikan ini pada dasarnya mudah asalkan Anda memiliki keterampilan dasar dan rasa umpan yang tepat. Itu hanya hidangan kecil. Biaya memancingnya biasa $200 untuk sesi siang hari Sabtu, dengan 2.000 pon ikan. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Aku akan membalas dendam untukmu. Yu Kulong mengangguk, lalu menutup telepon. Duduk di toko sambil makan siang, Yu Feng tiba-tiba merasakan geli di hidungnya dan tidak bisa menahan bersin.
Setelah makan siang, Yu Feng mengunggah potongan klip terbaik dari siaran langsung hari ini ke platform streaming, bersama dengan tangkapan terakhir, dan kemudian dengan lesu mulai memeriksa ke belakang panggung. Berkas streamingnya yang konsisten akhir-akhir ini, pengikut Yu Feng telah menembus angka 8.000, tetapi laju pertumbuhannya melambat akhir-akhir ini. Penggemar Yu Ying sudah berangsur-angsur menghilang, dan penggemar non-memancing yang muncul di ruang siaran langsungnya sudah berkurang, menunjukkan bahwa kehebohannya sudah berlalu. Namun, hari ini, kurang dari 1 jam setelah mengunggah klip tersebut, Yu Feng dengan santai membuka bagian belakang panggung dan matanya terbelalak. 1 jam yang lalu, Yu Feng memiliki 8.125 pengikut, tetapi 1 jam kemudian, jumlahnya mencapai 14.830, hampir 2 kali lipat. Saat ia terus menyegarkan data backend, jumlahnya masih terus bertambah. Setelah mengalami 999 pengikut sebelumnya, Yu Feng sekarang jauh lebih mantap. Melihat lonjakan pengikut, dia pikir klipnya telah menjadi viral. Dia membuka klip itu dan melihat 60.000 tayangan, 4.000 suka, lebih dari 200 komentar. Apa-apaan? Bab 70 melakukan panggilan telepon. Bagi pembawa acara baru, data setinggi itu dalam waktu singkat sudah cukup mengesankan. Namun jumlah data ini tidak cukup untuk mendukung peningkatan lebih dari 6.000 penggemar. Peningkatan 1.000 atau 2.000 saja sudah cukup bagus. Mungkinkah ada masalah lagi? Yu Feng bergumam pada dirinya sendiri dan segera membuka beranda platform untuk memeriksanya. Setelah melihat karya-karya populer di beranda satu persatu, Yu Feng akhirnya menemukan alasannya. Video musik yang dia berikan kepada Yu Ying diunggah olehnya, dan di bagian komentar deskripsi di bawah karya tersebut, dia meninggalkan ucapan terima kasih khusus kepada siaran langsung memancing Yu Feng. Versi definisi tinggi dari video musik tersebut diunggah belum lama ini dan dengan cepat didorong ke bagian populer di beranda. Untuk menunjukkan penekanan mereka terhadap karya tersebut, para editor bahkan memberikannya 3 perlakuan tertinggi, unggulan, terpopuler, dan promosi saluran penuh. Hanya dalam waktu singkat, klik pada video musik itu telah melampaui beberapa juta. Adapun lebih dari 6.000 penggemar yang diperoleh Yu Feng, itu hanyalah hasil sampingan dari situasi tersebut. Dia hanya menikmati kejayaan orang lain. Ini benar-benar membuktikan pepatah, berikan seseorang setangkai mawar dan wanginya akan tetap ada di tanganmu. Gumam Yu Feng dalam hati, menjernihkan kebingungan di hatinya dan mendapatkan kejernihan dalam pikirannya. Haruskah saya menelepon untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut? Karena tak sengaja berkenalan dengan seorang selebriti daring ternama, Yu Feng jadi sangat peduli terhadap hal itu. Meskipun pembawa berita hiburan dan pembawa berita memancing di luar ruangan tampaknya tidak memiliki banyak kesamaan pada pandangan pertama, bagaimanapun juga, Yu Feng telah menerima manfaat nyata. Interaksi yang lebih banyak bahkan mungkin membantunya menaiki gelombang popularitas dan menjadi lebih terkenal. Saat Yu Feng ragu-ragu apakah akan menelepon, Yu Ying juga menghadapi dilema serupa. Setelah video musik itu diunggah, video itu dengan cepat menjadi hit di luar dugaannya. Dukungan platform terhadap konten berkualitas cukup besar, dan dalam waktu kurang dari sehari, Yu Ying telah mendapatkan hampir 100.000 penggemar. Mereka bukanlah penggemar zombie yang tidak aktif, melainkan penggemar yang sangat aktif, dan Yu Ying sangat menghargai mereka semua, tidak peduli berapa juta yang dimilikinya. Su Cheng, haruskah aku menelepon Yu Feng untuk mengucapkan terima kasih? Jumlah penggemarku meningkat begitu cepat, sudah lama sejak terakhir kali aku mengalami peningkatan yang begitu cepat. Yu Ying bersandar di sofa empuk, memegang ponselnya dan bertanya. Hanya untuk mengucapkan terima kasih? Atau ini kesempatan untuk menggoda? Su Cheng mengenal sahabatnya luar dalam dan langsung mengetahui pikiran Yu Ying. Hei, kenapa kamu bicara kasar sekali? Jika kamu ingin menelepon, silakan saja dan goda. Ngomong-ngomong, sepertinya orang itu belum menikah, dan dia juga cukup tampan. Kau tahu, aku tidak terlalu peduli dengan penampilan. Ya, kamu suka bakatnya, dan penampilannya hanyalah bonus. Su Cheng memutar matanya. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Yu Ying bangkit dari sofa dan kembali ke kamarnya sambil membawa ponselnya. Yu Feng masih ragu-ragu saat panggilan masuk, dan ternyata dari Yu Ying. Saat panggilan masuk, Yu Feng secara refleks menjawabnya. Halo? Wah, cepat sekali kau menjawab teleponnya. Suara Yu Ying di ujung sana masih merdu dan merdu seperti burung oriole. Saya sedang bermain dengan ponsel saya, jadi saya langsung mengambilnya ketika melihat panggilan masuk. Aku menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Saya mengunggah MV dan mendapatkan banyak penggemar. Haha,
Aku juga mendapatkan cukup banyak kejayaan. Saya baru saja melihatnya, dan jumlah pengikut saya telah melampaui 10.000, dengan lebih dari 6.000 pengikut baru hari ini. Meskipun merupakan seorang selebriti internet besar, Ewing bukanlah tipe orang yang menjadi terkenal dalam semalam dan sangat menyadari kesulitan untuk mendapatkan 10.000 pengikut pertama dalam siaran langsung di luar ruangan. Saya telah menonton semua segmen Anda, dan meskipun saya tidak tahu banyak tentang memancing, saya dapat mengatakan kualitasnya sangat tinggi. Tapi memancing adalah bidang yang cukup menjanjikan. Apakah Anda berencana untuk terus menekuni bidang ini? Kali ini, Yu Feng lah yang terkejut mendengar pertanyaan itu. Yu Feng telah menjadi jangkar, itu benar, tetapi rencana masa depannya tidak jelas. Mungkin aku akan. Setelah merenung selama 2 detik, Yu Feng memberikan jawaban yang ambigu. Kategori siaran langsung luar ruangan yang lebih besar sebenarnya memiliki potensi yang cukup bagus, tetapi karena keterbatasan konten langsung akibat kondisi eksternal dan keterbatasan peralatan, belum ada penyiar yang sangat populer saat ini. Yang paling populer di platform ini hanya memiliki kurang dari 1 juta pengikut. Namun, tampaknya drone Anda jauh lebih canggih daripada yang digunakan orang lain saat ini. Jika Anda terus memperluas konten siaran langsung, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menyalip yang lain. Jangan berpikir bahwa penyanyi dan penari mendapatkan pengikut dengan cepat. Banyak di antara mereka yang hanya sekadar penggemar biasa yang lewat. Ambil saja saya sebagai contoh, bagian belakang menunjukkan banyak penambahan dan pembatalan baru setiap hari. Jumlah pengikut secara keseluruhan tidak banyak berubah, tetapi pada kenyataannya, tanpa sadar saya telah berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Jika aku kehilangan eksposur, aku mungkin akan segera jatuh dari kejayaan. Yu Feng tidak menyangka Ewing memiliki wawasan seperti itu. Ternyata dia bukan hanya berwajah cantik dengan suara merdu. Kesuksesannya tentu saja bukan karena kebetulan. Aku belum terlalu memikirkannya, tapi aku akan mempertimbangkan dengan serius arah yang kamu sebutkan. Saat mereka sedang berbicara di telepon, 2 pemancing yang lengkap tiba-tiba mendorong pintu dan memasuki toko. Yu Feng mendongak dan kemudian berkata ke telepon, "Maaf, saya sedang ada pelanggan di toko sekarang, tidak bisa bicara lagi. Ayo nongkrong bareng kalau kamu senggang." Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Ewing merasa tidak enak badan. Bagaimana mengatakannya? Tidak banyak yang bisa dikritik atas sikap Yu Feng. Seorang wanita muda berinisiatif meneleponnya, sesuatu yang membuat banyak penggemar di ruang siaran langsung rela menghabiskan banyak uang untuk itu namun tidak pernah tercapai. Namun bagi Yu Feng, ini tidak sepenting beberapa pelanggan di toko, membuat Ewing yang biasanya bersemangat merasa sedikit kecewa. Orang jahat sekali ini. Aku tidak akan meneleponmu lagi. Ewing melempar ponselnya ke samping, hingga ponselnya melambung tinggi. Bibirnya mengerucut cukup lebar untuk menggantungkan botol minyak. 2 pelanggan yang memasuki toko itu adalah seorang pemancing tua dan seorang pemancing muda. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua, berusia lebih dari 50 tahun, dengan rambut sedikit memutih tetapi matanya masih cerah dan penuh semangat. Dia berbicara dengan suara yang kuat dan percaya diri. Toko Anda tidak mudah ditemukan. Apa yang Anda pikirkan? Mendirikan toko peralatan memancing di gang? Dulu saya sering melewati persimpangan ini ketika memancing di hilir Danau Qinglong, tapi tidak pernah menyadari ada toko peralatan memancing di sini. Tidak tahu banyak saat memulai, hanya memilih tempat ini. Apa yang Anda butuhkan? Aku akan mengambilkannya untukmu. Bisakah aku mendapatkan bedak tabur yang kamu gunakan pagi ini di Black Pit milik keluarga dong? Hasil tangkapan ikan ratusan pon itu, yang telah dipancing oleh lelaki tua itu sepanjang hidupnya, belum pernah melihat hasil tangkapan sebesar itu. Yang saya pakai tidak ada di toko, tapi Lose Powder versi komersil ada. Tangkapannya juga bagus pagi ini, beberapa berhasil sampai ke pantai. Yu Feng terlalu sombong untuk berbohong atau menipu, dia tidak berbisnis dengan cara yang tidak jelas. Baiklah, berikan aku 4 tas. Kudengar anggur beras dan umpan formulamu juga ampuh, berikan aku 2 set. Pria tua itu tampak biasa saja, tapi dari apa yang dimintanya, jelas dia sudah melakukan pekerjaan rumahnya dan datang dengan persiapan.